Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga keselamatan selalu menyertai derap langkah kehidupan kita. Cinta channel Babat Bumi Jawa. Bangsa ini tidak akan pernah melupakan tokoh legendaris dan spektakuler pada zamannya, yaitu Gajah Mada, yang lahir pada tahun 1290 Saka dan wafat tahun 1364 Saka. Gajah Mada yang dikenal dengan nama lain Jirnodana adalah orang yang mempunyai karir politik yang sangat gemilang pada masa kejayaan Majapahit. Ia mengawali karirnya pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara sebagai seorang bekel Bayangkara, dan pada puncak karirnya ia diangkat sebagai Mahapatih Amangkubumi pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Merupakan kelaziman pada masa itu bahwa kebanyakan para keturunan bangsawan menggunakan nama-nama binatang seperti kuda, gajah, kebo, dan sebagainya sebagai nama diri. Maka tak terkecuali bagi Gajah Mada. Seperti namanya, Gajah Mada digambarkan sebagai sosok yang berperawakan besar, agung, dan karismatik. Sedangkan kata mada dalam bahasa Jawa kuno berarti mabuk atau mengamuk. Sebuah perpaduan dua kata yang sangat dahsyat untuk menggambarkan sosok Gajah Mada sebagai penakluk dalam upayanya mempersatukan Nusantara. Seorang kesatria dan pejuang yang gigih, bila berperang pantang pulang sebelum menang. Dalam kehidupan masyarakat Jawa yang sudah kental oleh pengaruh kebudayaan Hindu, khususnya yang berkaitan dengan epos Mahabharata, maka karakter dan ciri-ciri fisik Gajah Mada kemudian dikaitkan dengan tokoh Pandawa yang bernama Arya Bimasena. Pada pertengahan abad ke-15, Arya Bimasena diartakan dengan ciri-ciri seperti Arya Bima yang tersimpan di Museum Nasional, yaitu berdiri tegak dengan kedua tangan di samping, tangan kanan memegang gada, sedangkan lingganya digambarkan menonjol menyingkap selendang yang menjuntai di antara dua kakinya, memakai upawita ular, mahkota supit urang, dengan wajah sangar, berkumis tebal melintang. Gajah Mada, sebagaimana gajah, ia adalah wahana bagi raja, pelaksana perintah-perintah raja. Seperti gajah Airawata yang menjadi wahana bagi Dewa Indra. Gajah Mada seakan-akan mabuk dan beringas ketika berhadapan dengan berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan Majapahit. Adapun sebutan Gajah Mada sebagai Rakrian Mapatih Jirnodana, artinya ia dianggap sebagai tokoh pembaru,
tokoh pembangun atau pemugar gagasannya membangun Caitya bagi kakeknya Kertanegara, bisa diartikan bahwa ia bertekad meneruskan cita-cita kakeknya itu dalam mewujudkan konsep Dwipantara Mandala. Berdasarkan interpretasi dari prasasti, karya sastra, dan penggalian arkeologis, mengapa Gajah Mada lebih memuliakan Kertanegara daripada Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit? Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa yang diucapkannya saat dilantik sebagai Patih Amangkubumi. Bukanlah sumpah main-main. Kedua, memang sudah selayaknya Gajah Mada mendarmakan kakeknya karena ia masih mempunyai hubungan darah dengan Kertanegara yang dulunya adalah raja kerajaan Singasari itu. Betapa sulit kita bayangkan bagaimana seorang Gajah Mada tiba-tiba menjadi tokoh sentral yang bukan hanya bisa menghargai cita-cita kakeknya dalam upaya menyatukan Nusantara, atau cuma bisa bersumpah di hadapan raja karena baru mendapatkan jabatan tinggi sebagai Mahapatih Amangkubumi atau setara dengan Perdana Menteri. Sumpah Palapa yang diucapkannya sungguh menjadi kenyataan. Sumpah Palapa adalah proklamasi, pengumuman kepada khalayak akan kekuatan dan kejayaan Majapahit yang siap mewujudkan penyatuan Nusantara. Bila Sumpah Palapa adalah proklamasi, maka Gajah Mada adalah seorang proklamator. Gajah Mada adalah proklamator yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi ia juga seorang pemikir, penyusun strategi yang handal, ahli perang, dan mampu membidik target dengan cepat dan tepat. Bayangkan saja, bagaimana mungkin Gajah Mada bisa menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit tanpa strategi perang yang handal, tanpa kekuatan militer, dan tanpa membangun maritim. Marginung, mari kita merenung. Sini sana bendera itu, gak ada foto, tapi di foto masih di tinggal-tinggal, nanti kalau langsung